Nah, bagaimanapun seorang seniman yang paling mereka ingin mendapat perhatian adalah karyanya. Kalau Apa kabar Mas Lobo? kabar Lama baik. tak terlihat. Kemana aja nih? Eh, ada masih seputar manggung, keluar masuk studio, dan ya aktivitas seniman begitu aja. Kita semua tahu Mas Lobo seorang penyanyi yang dulu dikenal dengan singlenya Kau Cantik Hari Ini dan Salah. Ya, Itu tahun 2007 dan gitu. 2008. 2008. Sekarang nih baru muncul kembali. Ya. Seperti apa nih Mas kesibukannya di luar itu Mas? Ya, sebenarnya aku tuh dari tahun 2012, 2014, 2016, 18, 20 dan 22 mengeluarkan karya terus. Cuman memang karena bergerak sendiri, akhirnya semua dilakukan dengan sendiri. Berbeda dengan zaman label dulu yang kita benar-benar duduk manis, nanti label yang ngurusin semuanya. Nah, kalau di era digital sekarang, ya kita bergerak sendiri, menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Tapi untuk off air sendiri gimana Mas? Masih Oke, berjalan? alhamdulillah masih sejauh ini masih terus jalan, dan ya cukup mulai terbuka di awal 2020 ini. Setelah pandemi kemarin kan benar-benar kita terkurung sama pandemi ini, namun pelan-pelan udah mulai terbuka, insya Allah kedepannya makin lancar. Nah, di tengah kemarin pandemi, kesibukannya apa aja nih? Kayak pandemi kemarin tuh sepertinya aku banyak ini deh, belajar tentang software, terus software musik ya, VST apa segala macem, dan juga membuat beberapa karya yang nantinya akan satu-satu akan dirilis. Jadi lebih banyak berkarya pada saat pandemi. Menghasilkan berapa karya nih Mas di kemarin di Sejauh ini sekitar 6 lagu udah ada yang ready untuk kita produce. melihat zaman sekarang? Oh, musik lagi drop ya. Gimana nih Mas menanggapinya? Kalau menurut saya, musik itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita lagi sedih, kita pasti butuh dengar musik. Kita lagi senang, kita akan butuh musik. Jadi musik bagi saya adalah suatu itu bagian dari kehidupan saya. Jadi, dan tugas yang paling tugas yang mesti saya jalanin adalah terus berkarya sebagai tanggung jawab atas apa yang sudah saya pilih, jalur musik. Nah, untuk saat ini Mas sudah menyiapkan lagi single? Ya, untuk di November tanggal 10 akan rilis Please Come Back. Terus di Januari nanti saya akan ngerilis juga satu lagu lagi. Kalau yang buat Januari itu saya akan bercerita tentang sosok seorang ayah bagi saya seorang anak, maupun juga bagi mereka yang sudah kehilangan ayahnya. Jadi ini adalah sesuatu yang sesuatu cara saya untuk mengenang apa yang ayah saya sudah berikan sampai saat ini saya bisa berada di sini. Nah, ini bercerita tentang ayah tadi, single. Lirik itu memang dikhususkan buat sang ayah atau Ya, gimana? menurut saya gini, kalau pada saat orang tua kita, ayah kita sudah tidak ada, barulah kita merasa bahwa ternyata beliau adalah seseorang yang benar-benar penuh kasih sayang. Dan mungkin sebagian orang yang selama ini sudah kehilangan ayahnya, tapi tidak lupa bagaimana kasih sayang yang orang tuanya berikan saat masih ada. Nah, inilah momentum untuk mereka merimain apa aja yang sebenarnya ayahnya udah berikan. Dan setiap orang pasti akan
merasa bahwa ayahnya adalah orang yang paling baik di dunia ini, ayah yang terbaik di dunia ini. Nah, ini akan dibikin single juga. Ya, betul, akan dibikin single setelah Please Come Back. Nah, yang menarik di Please Come Back sendiri nih, bercerita tentang apa nih, Mas? Please Come Back ini bercerita tentang kerinduan gitu loh, rasa kesepian, kehilangan seseorang yang biasanya ada terus tiba-tiba kayak hilang gitu loh. Tapi di dalam kehidupan nyata, tokoh yang di dalam video ini, yang orang kesepian itu tidak harus meratapi yang namanya kesedihan, tidak meratapi yang namanya kesendirian. Dia tetap jalan, dia tetap melalui hari-harinya dengan bekerja, dengan melakukan aktivitasnya, tapi dalam keadaan yang sepi, dalam keadaan yang sebenarnya dia merasa kesepian, merasa kehilangan, tapi dia sadar bahwa hidupnya tidak akan harus berhenti dengan kondisi seperti itu. Melihat kondisi musik lagi drop, tiba-tiba seorang Lobo mendobrak lagi. Kiat-kiat apa nih yang akan didobrak oleh Lobo sendiri? Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa saya masih terus berkarya, mencari lagu, mencari konten, mencari musik yang bagus untuk saya bisa share ke orang dan bisa meninggalkan sesuatu yang deep buat orang-orang yang mendengarkan. Seperti halnya lagu Kau Cantik, seperti halnya lagu Kau Salah. Antara saya dan mereka sepertinya punya ikatan yang mereka pernah ada di momen itu, mereka bahkan ada yang sampai menikah dengan lagu itu penghargaan yang tidak bisa digantikan dengan sekedar piala, trofi atau apa. Oh no, enggak. Bagi saya penghargaan yang terbaik bagi seorang musisi apabila karyanya itu berpengaruh ke seseorang dan menghasilkan dampak yang baik buat seseorang. Nah, di tengah era sekarang yang notabene orang nggak tahu ini penyanyi siapa, tahu cuman paling lagunya aja. Gimana nih cara menyampaikan di era zaman sekarang? Oke, kalau menurut saya tidak pernah ada masalah tentang hal itu, karena bagaimanapun seorang seniman yang paling mereka ingin mendapat perhatian adalah karyanya. Kalau sosoknya sih aku rasa tidak semua seniman pengen dieluk-elukan atau pengen mendapat tempat yang istimewa, tapi apabila karyanya udah diterima sama orang, udah orang merasa ini bagian dari itu udah cukup buat saya. Nah, ini juga kan bercerita tentang ya galau lah, lagu galau kembali gitu. Gimana nih Mas perhitungannya untuk materi lagu ini? Sekarang ini itu tadi, media sosial ini membuat kita mudah untuk bertemu dengan seseorang, berkenalan dengan seseorang. Nah, pada saat momen berkenalan itu kadang-kadang mungkin kita terbawa perasaan gitu loh. Mungkin si ininya menganggap kita teman, tapi kita menganggap lebih dari itu. Pada saat dia tiba-tiba hilang, kita akan merasa kehilangan. Nah, perasaan kehilangan inilah yang aku mau sampaikan lewat lagu Please Come Back, bahwa kehilangan itu bukan sesuatu yang kita ratapi, kesendirian itu bukan sesuatu yang kita harus bawa dia juga menjadi sesuatu yang dark gitu loh, yang sedih gitu. Tapi ya kita berusaha untuk menikmati keadaan itu dan hidup dengan kondisi seperti itu. Kalau misalnya nanti si cewek dalam cerita Please Come Back ini kembali, alhamdulillah, berarti dia punya kesempatan untuk membenarkan hubungan yang kemarin sempat terputus. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Maksudnya dia tetap akan terus berjalan. Ini kan butuh berapa lama nih Mas bikin suatu lirik single ini? Kalau semua itu dinamis. Kadang-kadang satu liriknya aku pikir ini udah jadi, tapi begitu ketemu dengan musik, begitu ketemu dengan bagan-bagan dalam suatu susunan musik, itu bisa berubah juga.
lirik itu menurutku bisa menyesuaikan dengan musik yang apa yang kita buat. Jadi tidak selalu harus pakem, begitu kita selesai nulis harus jadi begini. Nggak mungkin, apa ya, nggak tahu ya. Kalau saya pribadi sih saya merasa bahwa ya benar-benar ini goalnya adalah bagaimana menyampaikan pesan ini ke orang sehingga mereka menerima dengan mudah, tidak mikir, tapi mereka dapat apa yang pesan yang mau disampaikan. Itu sih. Kapan akan dirilis? Please Come Back akan rilis 10 November 2022. Oke.